Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. 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 Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Tapi kita tahu Allahumma kalau salli ala gerakannya Muhammadin wa sallim. Allahumma salli itu ala Muhammadin wa sallim. tidak sesuai dengan yang Nabi sampaikan sholat langsung. Hadis itu disebutkan bahwa ka'annaka tarah fa in kunta la tarah fa innahu yaraka. Jadi hendaknya kalian itu seakan-akan dengan sholat itu melihat Allah, walaupun tidak melihat, tapi ingat Allah melihat kita. Sehingga dalam istilah syariat disebut ihsan, ya. Sholat itu hendaknya kita seakan-akan benar-benar menghadap Allah dan melihat Allah, walaupun mata kita tidak bisa melihat, tapi sesungguhnya yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Makanya kenapa kemarin babnya itu kalau ada orang sholat tidak boleh dilewati di depannya, itu juga akan membuyarkan konsentrasi orang sholat. Dan tidak elok lah orang sedang munajat di hadapan Allah diganggu dengan dilewati, sehingga minimal sedikit banyak akan mengurangi kekhusyuan seseorang. Makanya wal jumhur ala adami wujubi. Nah, sekarang pendapat ulama, apa khusyuk itu wajib? Maka ijma ulama mengatakan ada wujud, bukan wajib. Jadi khusyuk itu tidak wajib karena syarat-syarat sholat tidak ada di situ. Syarat sholat satu, khusyuk tidak ada. Malah yang menjadi rukun itu tumakninanya, yaitu antengnya itu, tenangnya itu. Itulah yang menjadi rukun malah. Kalau khusyuk, jumhur ulama, mayoritas ulama kebanyakan itu mengatakan ala adami wujubi, tidak wajib. Tapi menurut Imam Ghazali bahwa khusyuk itu efeknya kepada nilai keutamaan, ya, nilai pahala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang mengerjakan sholat, kata Nabi kita Muhammad SAW, itu kutibalahul asyru sholatuhu, ditulis oleh Allah baginya kekhusyuannya itu 1/10. Kemudian ada yang 1/9, ada yang sumuruha, ada yang 1/8, ada yang sab'uha, 1/7. Demikian pula sudusuha, ada yang 1/6, khumusuha, ada yang 1/5, rubuha, ada yang 1/4, thuluthuha, ada yang 1/3, nisfuha, bahkan ada yang 1/2. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya kadang di antara kita sholat itu tidak bisa disamaratakan. Bisa jadi kekhusyuannya berbeda-beda. Yang digambarkan oleh Nabi, ada yang khusyuknya itu 1/10,
ada yang 1/9, ada yang 1/8. Karena urusan hati siapa yang tahu? Makanya kenapa Imam Syafi'i mendefinisikan niat itu, hendaknya niat itu di hati, tapi diungkapkan hati di saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi menurut Imam Syafi'i, sahnya niat itu adalah dibersamakan dengan awal kali gerakan ibadah. Misalnya kalau sholat ya bersamaan takbiratul ihram, kalau wudu bersamaan mengusap wajah. Minimal di situ kan mesti tadabbur. Allah, kan dia hatinya ngomong mesti kan. Minimal ngomong hatinya. Saya mengerjakan sholat subuh 2 rakaat jadi imam atau makmum karena Allah. Nah minimal hatinya itu konsentrasi. Nah, minimal. Sehingga sebagaimana yang digambarkan Nabi, ada orang yang khusyuknya itu 1/10. Bisa jadi niat itu khusyuk, begitu setelah niat saya aku mau duit 100, tapi kok saya kok dompet kok kayak 100.000 sih, aku apa itu? Gak keliru tadi susu itu. Loh kadang begitu sholat, mikir. Kadang kunci susu biasanya sering sering kesinsal itu kunci kacamata. Nah, survei menunjukkan apa saja yang sering kesinsal, kunci kacamata. Ngoten itu lali ketika di luar sholat, begitu Allahu Akbar dideleki nang sholat itu, saya tak katakan di kunci mau itu ya ketemu, kan aneh. Nah, itu namanya tidak khusyuk. Ya, hatinya memang sepertinya orang itu tenang, tapi pikirannya melayang-layang. Mana ada ibu-ibu sholat sampai digandeng goreng, dipikirnya dikiri no. Mari mana Allahu Akbar sholat Isra, duha, agak noleh sarakaat, kamu gosok ini. Tak sumino kok malah gak karuan gorengannya. Tak lanjutkan, gosok, masa tak marani dosa. Bingung akhirnya ya tadi. Orang itu kalau sholat, memutuskan sholat di hatinya itu batal juga. Batal marah, itu batal juga. Kalau orang kampung kan biasanya ngepe kerupuk, kan ngepe klambi, gerimis, sholat, bingung waktu ini gak lantar entas teles kabeh. Apa ya tak entas saya? Aku cek sembahyang. Batal apa enggak itu batal juga. Maka sholat itu tak boleh ragu. Ya udah maju patah mundur kan, kecuali ada sesuatu yang memang sifatnya benar-benar darurat, misalnya harus membantu orang mungkin kecelakaan atau mungkin jatuh ke sungai tenggelam kemudian membutuhkan pertolongan kita dan lain sebagainya. Atau kemarin dijelaskan ada ular, ada kalajengking yang andai kata gerak sedikit itu kurang, mau nggak mau kita lari ambil kayu dan sebagainya, maka boleh dibatalkan terlebih dahulu. Tapi kalau sholat, maaf, kalau gawe ini batal loh, itu hukumnya haram. Karena sama halnya main-main dari Gusti Allah. Gusti Allah pakai tulinan gitu ya. Kita saja misalnya sedang ngomong sama seseorang, itu lalu berlalu itu rasanya kita tinggal begitu saja, itu kita kan gak enak, tersinggung. Makanya kita mau pamit, orang ini masih ngomong kan gak enak rasanya. Tuan rumah ini ngomong, kita terus Pak maaf saya pulang dulu, itu gak enak rasanya, gak etis kan begitu. Biasanya nunggu orang ini sampai selesai ngomongnya apa ya,
Nah, kalau sudah sepertinya selesai, baru disela. Kalau begitu saya pamit dulu lah, kan begitu. Makanya semua itu ada etikanya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena hadis ya kita baca. Ya seperti inilah hadis. Karena hadis ini berkesinambungan sampai yaumul qiyamah, enggak boleh. Hadis ada dibaca dan ada tidak baca enggak boleh. Hadis semuanya harus dibukukan dan harus disampaikan. Lalu kemudian disitulah nanti para ulama berpendapat bagaimana menyikapi hadis seperti itu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ayyusolli ar-rajul muhtasiron muttafaqun alaih wal muslim. Nabi itu melarang seseorang sholat dalam keadaan malang kering. Terus Jawa itu mengering ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Malang kering. Ngacak pinggang. Nah ya, jadi mengkerik kata orang Jawa ya. Nah itu muhtasiron namanya. Itu dalam hadis disebutkan Nabi itu melarang. Namanya larangan itu kan berarti tak boleh ya. Karena yang demikian itu termasuk tadi kan perpaduan hati ya, perpaduan hati dengan sikap kan itu. Nah itu kan menunjukkan sikap yang tidak baik. Ya. Makanya sholat itu boleh dengan cara bersedekah atau meluruskan tangannya, ya seperti meluruskan tangannya. Pokoknya bisa mencerminkan kekhusyuan. Yang nggak boleh itu mengkerik tadi itu, ya. Karena apa? Ya menunjukkan etika kesombongan, ya. Pengeran kok dilawan, ditantang. Nah itu seperti perbuatan orang-orang Yahudi, ya. Al-muqtasiruna yaumal qiyamah ala wujuhimun nur al-musalluna bil-laili faida ta'ibu wadu'u aydiyahum ala khawasirihim. Jadi memang orang-orang Yahudi kebiasaannya itu adalah kalau ibadah terkadang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ya malang kerik tadi seperti itu. Wa fil Bukhari an Aisyah fa'al yahud fi sholatihim. Ini diterangkan oleh Siti Aisyah, dibukukan oleh Imam Bukhari. Anadzalika, karena yang demikian itu al-ikhtisar, yaitu mengerik di dalam sholat itu fi'lul Yahudi fi sholatihim, sholatnya orang Yahudi. Jadi sholatnya orang Yahudi ya seperti itu kata Nabi dari riwayat Siti Aisyah. Makanya Nabi itu sesuatu yang paling tidak suka bersifat tasabbuh. Jadi tasabbuh itu penyupaan, ya penyupaan. Jadi jangan sampai ibadah kita ini lalu kemudian walaupun positif, tetap Nabi itu tidak suka kalau dalam hal ibadah itu ada kesamaan dengan agama lain, terutama orang-orang orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berikan kami petunjuk ya Allah, bukan seperti orang-orang yang kaum murka, ya kaum murka. Siapa orang yang kaum murka? Yaitu Yahudi. Para ulama ahli tafsir sepakat, jadi yang dimaksud oleh Allah maghdub itu
Siapa orang yang dimurka oleh Allah itu Yahudi. Kemudian walau zalim, juga jangan jadikan kami orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Itu orang-orang Nasrani. Karena menuhankan Nabi Isa, menyebutkan Allah. Jadi kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling tersesat itu adalah menyebutkan Allah, menuduh Allah sesuatu yang tidak berdasar. Namun Allah tak punya anak, dituduh punya anak. Tapi kalau orang-orang Yahudi, mengapa sampai oleh Allah itu dimurka? Karena orang-orang Yahudi ini kebiasaannya membunuh para nabinya di saat tempo dulu. Yang kedua, rahib pendeta-pendetanya itu suka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan suka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi misalnya babi itu diharamkan lalu kemudian dihalalkan. Atau misalnya daging onta itu halal, justru oleh mereka diharamkan. Nah, jadi kebiasaannya seperti itu. Diperintahkan sholatnya mingguan seperti kita sholat Jumat, hari Jumat diganti Sabtu. Nah, banyak hal-hal seperti itu sehingga Nabi itu termasuk dalam hal sholat saja. Kiblat itu kan awalnya ke Masjidil Aqsa, ya. Lalu Nabi itu nggak suka. Kalau bisa ya Allah pindahkan saja ke menghadap ke Mekah atau ke Ka'bah. Akhirnya Allah menuruti apa kata hati Nabi, bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram. Diturunkan ayat itu, lalu kemudian berpindah dari kiblat ke Baitul Maqdis ke Ka'bah itu. Banyak puasa Asyura, ya. Ternyata orang-orang Yahudi itu juga puasa. Sehingga Nabi berkeinginan umat Islam ini agar beda, ditambahkan tanggal 9-nya yang disebut Tasu'a, berpuasa dengan ditambah 10 Muharram. Jadi saya kira itu dulu Bapak Ibu, intinya dua hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu karena dalam keadaan munajat kepada Allah, sehingga kita dituntut untuk senantiasa konsentrasi, fokus, baik antara hati dengan tubuh kita, gerakan kita, sehingga di situ benar-benar mencerminkan kekhusyukan kita di saat sholat. Dan itu dipuji oleh Allah yang selalu dibaca ya Yasin itu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sangat beruntung orang-orang mukmin yang sholatnya itu benar-benar khusyuk. Jadi orang khusyuk itu dipuji oleh Allah, tergolong orang-orang yang beruntung. Apa ada yang akan pertanyaan? Ye, monggo. Oh, ye. Terus tangan kita gagal ya, tidak kita baru sekali. Terus masih gagal lagi kita baru itu membatalkan sholat. Oh, iya. Berapa kali lah orang melakukan gerakan itu bisa batal. Iya. Jadi ada sesuatu yang memang baik itu gerakan, makanya gerakan itu ada gerakan yang wajib. Contohnya imam ada batal harus nyingkir ya, harus pindah tempat atau harus meninggalkan pengimaman. Makmum ini kan mau nggak mau kan gerak ke depan mengganti imam, itu namanya gerak yang wajib. Gerak yang wajib. Jadi gerak itu kadang bersifat wajib. Ada gerak yang bersifat sunnah. Ada gerak yang bersifat sunnah. Contohnya kalau kita sedang sholat, ada orang hendak lewat,
kita diperbolehkan untuk menghadap. Nah, kita diperbolehkan untuk menghalangi begini. Gerak dengan tangan bergerak ke depan ini hukumnya sunnah. Termasuk misalnya ketika kita sholat ada orang nggak tahu kalau kita sholat dipikir ngadeg-ngadegan seperti zaman Nabi itu pernah beliau diulur salam siapa Bilal, lalu Nabi mengisyaratkan tangannya diangkat begini. Nah, berarti kan gerak kan ini. Jadi gerak sunnah. Kalau makmum ganti imam tadi itu namanya gerak wajib. Asal tidak 3 kali berturut-turut. Melangkahnya itu 2 berhenti. Kalau masih butuh melangkah lagi. Pokoknya 2 berhenti. Jangan 3 kali terus berturut-turut. Yang kedua nggak boleh melompat. Ya, kalau melompat walaupun sekali batal. Nah, kalau yang ditanyakan ibu-ibu, bagaimana kalau saya gatal menggaruk itu mubah. Gerak boleh menggaruk ya. Nah, garuknya itu kalau misalnya ibu-ibu itu gatalnya di kepala, ditempelkan tangannya ditempelkan gini misalnya. Terus jarinya saja yang gerak-gerak. Walaupun berkali-kali itu hitungannya 1. Jadi misalnya tangan ini ditempelkan di kepala, telunjuk saja yang garuk walaupun sampai berkali-kali itu terhitung 1. Tapi kalau geraknya itu seluruh tangan ke atas ke bawah, itu yang 3 kali berturut-turut batal. Jadi cukup 1 kali saja atau jangan lebih 2 kali saja. Lalu nanti ketika rukuk garuk lagi itu dihitung 1 lagi. Jadi 3 itu tidak 1 kali sholat, betul. 1 kali rukun. Nah, misalnya dengan berdiri, ya. Berdiri kok garuknya itu pindah-pindah 1, 2, 3, ini batal otomatis. Tapi kalau garuknya itu 2 gini cok berhenti, terus ketika rukuk garuk lagi apa-apa, nggak masalah. Atau tempelkan saja ke tubuhnya mana yang gatal, 1 jari saja yang gerak. Itu termasuk gerak boleh. Misalnya lagi gerak diperbolehkan itu ketika bergerak dengan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu kan tangannya kan menghitung baca tasbih. Kalau enggak nanti kelebihan atau kurang. Atau imam sholat Idul Fitri surat itu pertama kali kan membaca takbir 7 dan 5 kali. Rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5. Itu kalau enggak itu pakai jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kadang kebablasan. Bisa jadi kurang, bisa jadi kelebihan. Sedangkan masyarakat ini kan sangat kritis ya. Lebih itu tahu, kurang juga tahu. Omongannya 14. Kadang ada imam itu kelalaian. Dipikirnya sholat Jumat. Jadi Allahu Akbar harus baca Quran. Kadang sholat tahunan ya seperti itu, kelalaian. Lah, itu Bu ya, kalau garuk-garuk itu termasuk gerak yang mubah, yang boleh. Dan itu ada etikanya. Asal geraknya kecil, jari tok itu boleh berkali-kali. Tapi kalau gerak tangannya bergerak semuanya dengan lengannya, itu jangan lebih dari 2 kali. Nanti di tempat lain boleh lagi seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu gerak 3 kali turun dalam 1 rukun. Semoga banyak Pak, tapi ditampung aja nanti minggu depan. Oh iya, monggo. Beliau baik hati berarti. Tunggu Mbak, sampaikan. Nanti saya jelaskan minggu depan. Sudah cukup Ustaz. Oh cukup. Kok lali pertanyaannya apa beliau? Nanti terpancing emosi lagi. Oh gitu. Tanya Ustaz. Cukup, Pak. Ya, cukup. Cukup, udah.
Jadi kalau dikira cukup, ya alhamdulillah nanti pertanyaan ke depan mudah-mudahan banyak hari bakal lagi ya. Karena lupa. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.